Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kecukupan rezeki yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Rahmat Lombok Channel. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video viral yang berjudul Ustaz Syafiq Riza Basalamah sebut selawat nariyah dan Fatih bid'ah, Buya Yahya jelaskan dengan ilmu. Ittabir ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun sebelum kita masuk kepada materi tersebut, mari kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah ibadah yang tinggi, yang timbangannya sangat tinggi sekali. Qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan balasan 10 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya supaya kita dapat mengikuti kajian ini dengan baik, perlu kami ulangi kembali dan sampaikan apa itu yang dimaksud dengan salawat nariyah dan kemudian apa juga salawat Ibrahimiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang ditunjukkan Rasulullah SAW, yang dicontohkan, yang biasa kita baca di waktu kita melaksanakan tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir khususnya. Apa bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sedangkan salawat nariyah maka seperti berikut ini. Allahumma salli salatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihal uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim ila akhiris salawat. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian tadi salawat yang juga menjadi subjek diskusi kita pada kali ini. Selanjutnya izinkan dalam bahasan ini kami akan membahas dengan pola poin per poin. Baik, poin pertama, orisinalitas. Bahwa muslimin rahimakumullah, bahwa Islam sangat menjaga orisinalitas, bahwa semua ibadahnya, semua ajaran syariahnya mengacu dan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga perdebatan yang ada, perbedaan pendapat yang ada, semuanya mengacu dan berbasis kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kemudian omong-omong kosong, tidak, bukan. Kaum muslimin memiliki dan sangat patuh kepada hukum, kepada petunjuk yang disampaikan Rasulullah SAW dan petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran Karim, di mana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Jadi dua yang ditinggalkan Rasulullah SAW, yaitu Quran yang tadi dan kemudian sunnah beliau, as-sunnah ataupun al-hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, maka demikianlah. Jadi perbedaan ada ini bukanlah perbedaan dari kedengkian, bukan dari iri dan sebagainya, bukan, tetapi mengacu kepada bagaimana kaum muslimin mempertahankan Qurannya dan al-hadis Rasulullah SAW, Rasulnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan bahwa perbedaan pendapat ini, sebagaimana kita katakan tadi, adalah sesuatu yang biasa dalam Islam. Tidak ada persoalan. Ini yang normal-normal saja. Sebatas ada argumentasi yang kuat dan kemudian berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Jadi pendapat-pendapat itu semua, bahkan tidak saja ulama-ulama kita saat ini, para fuqaha kita tidak, para ahli tafsir kita tidak, tetapi bahkan sahabat Nabi SAW juga berbeda pendapat.
dalam hal-hal ibadah atau syariah yang merupakan furu' cabang, yang merupakan furu' atau cabang. Oleh karenanya maka bahkan ada semacam payung hukum dari Rasulullah sendiri, walaupun hadisnya diperdebatkan tingkat kesahihannya karena mu'allaq, tidak sampai ke Rasulullah. Apa itu hadisnya? Qala alaihi salatu wassalam, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan umatku adalah rahmat. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana perbedaan yang terjadi ini? Maka dapat kita lihat dari detik pertama video tersebut, di mana Ustaz Syafiq menyatakan dengan tegas bahwa jangan beralih kepada salawat-salawat yang lain. Artinya tetaplah pada salawat yang sunnah tadi, yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau salawat Ibrahimiyah yang kita selalu baca di salat di tahiyat tadi. Itulah, jangan beralih dari sana untuk kemudian kalian mengikuti salawat-salawat kreasi. Maksudnya nanti di sini ada Nariyah, Fatih, dan lain sebagainya. Karena mengapa? Karena itu adalah buatan. Kemudian respon Buya Yahya dari forum terpisah dari pengajian beliau, di mana salah seorang jamaah beliau bertanya bahwa beliau yang bertanya mengatakan bahwa ada beberapa sholawat yang dilarang, ya Buya, ya kira-kira begitu, tidak diperbolehkan karena di situ terlalu melebih-lebihkan, terlalu menyanjung dan mengkultus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyanjung secara berlebih-lebihan, seperti dalam sholawat Nariyah yang kita bacakan tadi. Maka Buya Yahya Al-Mukarram yang kita muliakan ini menjawab, betul, dilarang mengkultuskan dan menyanjung setingkat, menyanjung Rasulullah Muhammad SAW setingkat Tuhan ataupun menuhankan, sebagaimana Sayyidina Isa alaihi salam dituhankan oleh kaum Nasrani. Jadi kalau tidak bolehlah. Bagaimana? Tidak boleh. Bukankah Rasulullah SAW ini hanya dengan beliau kita bebas dari neraka, dan hanya satu-satunya pintu untuk masuk ke surga yang melalui beliau? Bagaimana kita tidak kemudian bisa menyanjung beliau? Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, ahlul hadis yang paling dipercaya oleh kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, dalam bab istisqa beliau menukil dan menyatakan syair yang tadi, yaitu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, bahwa dengan Rasulullah, dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semesta ini tercurahkan hujan yang menyejukkan, yang menyehatkan, yang menyuburkan. Subhanallah. Ini pernyataan Buya Yahya. Sehingga bagaimana mungkin kita tidak akan boleh menyanjung beliau? Yang pasti tidak setaraf ketuhanan, itu yang tidak boleh. Tapi kemudian beliau menyatakan bahwa tentu salawat Ibrahimilah yang utama. Kaum muslimin rahimakumullah, kami melihat bahwa perdebatan ini, kritik ini, saling menanggapi ini masih dalam koridor diskusi yang baik, diskusi yang edukatif, diskusi yang argumentatif. Artinya contoh yang baik bagi umat untuk selalu kemudian menahan diri masing-masing untuk tidak terjebak pada diskusi yang emosional, diskusi yang kemudian menyulut ke pertikaian, tetapi dalam batas-batas yang dalam batas koridor yang masih wajar, yang dapat menjadi contoh bagi kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pada poin yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi jangan kita hanyut pada perdebatan yang ada, tapi sungguhnya ada sisi yang menyatukan kedua dari tokoh umat ini, yaitu adanya kesamaan pandangan bahwa salawat yang utama adalah salawat Ibrahimiyah, salawat yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita baca dalam setiap tahiyat, setiap kita salat. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Al-Ustaz Syafiq menyatakan bahwa yang utama adalah salawat Nabi, yaitu salawat yang sunnah tersebut. Apa kata beliau? Tapi yang jelas, yang sunnah lebih utama kita baca daripada yang dibikin oleh sebagian orang. Artinya beliau membolehkan, walaupun tadi mengatakan bid'ah di awal, tapi beliau membolehkan. Begitu juga kemudian Buya Yahya menyatakan bahwa yang utama adalah
membaca salawat sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, yaitu Ibrahimiyah tadi, sebagaimana yang kita baca di tahiyat. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dari kami, penekanannya adalah ketika kemudian ada kesepakatan, ada benang merah seperti ini, maka harus menjadi komitmen. Sehingga kemudian konsistensi kita terhadap komitmen itu yang perlu dalam praktik sehari-hari kita di lapangan. Jangan sampai kemudian kita menyatakan secara konseptual, kita mengatakan bahwa yang utama adalah salawat seperti yang disebutkan Nabi, tetapi pada praktiknya di forum-forum rapat besar, kemudian aksi umat, justru di sana terlihat timpang bahwa justru yang kita utamakan adalah salawat bikinan kita sendiri. Harusnya dalam dua hal harus diutamakan. Pertama, dalam soal jumlah. Jadi ketika kemudian kita di lapangan, tetap yang menjadi jumlah yang lebih besar adalah salawat yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Misal 150 kali salawat, maka 100-nya itu adalah salawat yang dicontohkan, dan 50 kalinya adalah salawat yang kita buat. Dalam persentase 75-25, kira-kira begitu. Jangan sebaliknya. Sehingga walaupun kita mengatakan bahwa kita mengutamakan salawat Rasulullah, tapi faktanya kita mengutamakan salawat kreasi. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dalam hal keutamaannya, timingnya. Jadi jangan sampai timing yang utama itu kita posisikan salawat kreasi, tetapi disitulah harus diposisikan salawat Rasulullah SAW tersebut dengan jumlahnya yang cukup lebih besar dari salawat kreasi. Jadi itu yang utama di timing yang utama itu. Barulah kemudian pada kesempatan berikutnya adalah salawat kreasi. Ini sebagai perwujudan dari komitmen, perwujudan dari konsistensi terhadap komitmen kita yang kita bangun sebagaimana yang dikatakan tadi. Ini mengingatkan dari kami dari Rahmatullah Channel. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ada beberapa catatan dari Buya yang luar biasa yang perlu kami sampaikan. Pertama, jangan sampai ada sombongan di antara kita sehingga kita menyalahkan kreasi-kreasi yang berdasar, yang kemungkinan sangat berdasar bagi yang melaksanakan, sehingga kita bisa menghargainya. Kemudian kedua, jangan mencaci, merendahkan satu kelompok, mencaci atau merendahkan salawat kelompok yang lain. Ini tidak baik, ini tentu akan menimbulkan gesekan, dan tentu ini tidak mencerminkan kebaikan Islam, ya. Merusak citra Rasulullah dan citra kita sebagai umat Islam. Maka mari silakan berkreasi, tetapi kita jaga dengan cara-cara yang baik. Kemudian kedua, jangan kemudian mendustakan nama Nabi ketika kemudian selawat tariah itu dibuat oleh seseorang ulama. Maka sampaikan oleh seorang ulama, dan apabila dibaca sekian kali maka akan begini, sampaikan bahwa itu dari ulama tersebut. Jangan kemudian mengatasnamakan Nabi. Walaupun kemudian bermimpi, itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak dijadikan dasar untuk kemudian menyandarkannya kepada Nabi. Mimpi tidak bisa, itu hal yang sifatnya pribadi. Tidak bisa, karena wahyu Allah sudah selesai, sudah tamat dengan berpulangnya Rasulullah SAW dan lengkapnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sebuah kajian yang mudah-mudahan bermanfaat dan peringatan dari Buya Yahya, dan terima kasih kepada Al-Ustaz Syafiq dan kemudian Buya yang telah mencerdaskan umat, mendidik umat, dan selalulah tampil dengan mencerdaskan, dengan edukasi, dengan contoh. Semoga umat dapat dicerdaskan, dapat menteladani, dan dapat mencontoh. Dan terima kasih, dan atas segala perhatian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya pula dan sedang kami pula. Jazakumullah jazal awfar wal auf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.